Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala aidan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahdalah. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiah. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah amanah. Amanah adalah masdar dari kata amuna ya'munu amanatan. Lawan katanya bi'du khona, bahwa aminun artinya yang berarti jujur, dapat dipercaya. Kebalikan dari amanah, khianat. Orang yang amanah disebut amin. Amanah bisa pula berarti titipan, bisa pula berarti segala perintah Allah kepada hambanya. Para pemirsa yang bahagia, amanah ada 3 macam. 1. Amanah kepada Allah, artinya hak-hak Allah harus kita jalankan. Contoh sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik sesama manusia. Yang kedua, amanah kepada orang lain, artinya hak-hak orang lain yang harus diberikan. Contoh, dititipi barang harus dijaga dan diberikan atau dikembalikan. Nomor 3, amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang bahagia, dalil amanah. Dalil artinya bukti. Dalil ada 2. 1. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Dalil
akal pikiran. Nomor 2, dalil akal pikiran. Artinya di sini tidak mungkin amanah itu jelek. Tidak mungkin amanah itu menyusahkan manusia. Tidak mungkin amanah itu membuat orang tidak disiplin. Justru dengan amanah manusia itu bersifat mulia dan berbahagia, serta hilang dari sifat keraguan-raguan. Para pemirsa yang bahagia, dalil Al-Quran tentang amanah, ya ayyuhalladzina amanu la tahunu waha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sesungguhnya kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. Kemudian juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalil hadisnya yaitu an Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamata wa huwa bari'um minal kibri wal gululi wad daini dakhalal jannah, rawahut Tirmidzi. Artinya, dari Sauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari sombong, khianat, dan hutang, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 67 nomor 1620. Para pemirsa yang bahagia, beberapa hadis tentang amanah ini dapat menunjukkan bahwa sifat amanah tersebut merupakan sifat yang mulia yang akan membawa kebaikan kepada orang yang menjalankannya. 1. Hadis tentang amanah dan kehancuran jika menyia-nyiakan. Qala faida tuyiatil amanatu pantadiris sa'ah. Qala kaifa idaatuha. Qala ida wussidal amru ila ghairi ahlihi pantadiris sa'ah, rawahul Bukhari. Artinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Orang itu bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 21. Para pemirsa yang bahagia, nomor 2, hadis tentang amanah merupakan tanda keimanan. An Anas radhiyallahu an qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu,
Rawahul Baihaqi. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami dan beliau bersabda, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya, dan tidak ada agama bagi orang yang janjinya tidak bisa dipercaya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 231. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, hadis tentang amanah dan anjuran. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atil amanata ila mani'tamaka wala tahun man khonaka. Abu Dawud. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanat orang yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 290 nomor 3535. Para pemirsa yang bahagia, hadis tentang amanah adalah ciri kesempurnaan iman. La imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang bahagia, nomor 5, hadis tentang amanah adalah ciri masuk surga. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mammata wa huwa bari'um minal kibri wal gulali wad daini dakhalal jannah. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Sauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari bohong, khianat, dan hutang, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 67 nomor 1620. Para pemirsa yang bahagia, kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikan seperti semula. Nomor 2, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Para pemirsa
yang bahagia. Kemudian hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. 1. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Nomor 2, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nomor 3, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, saya ambil satu contoh dari seorang pedagang yang amanah. Sifat amanah dalam jual beli. Muhammad ibnu Al-Munkadir memiliki toko busana dengan berbagai jenis gaun yang harganya mahal, mulai dari yang 5 sampai 10 dirham. Suatu ketika Muhammad ibnu Al-Munkadir pulang ke rumah. Toko dijaga oleh pelayannya. Saat ada konsumen toko yang mau membeli gaun yang sebenarnya harganya 5 dirham, pelayannya itu malah menjual dengan harga 10 dirham. Ketika hal itu diketahui oleh Muhammad ibnu Al-Munkadir, ia segera mencari si pembeli sampai waktu yang cukup lama. Ketika bertemu dengan si pembeli gaun itu, Muhammad ibnu Al-Munkadir berkata, "Pelayanku telah salah jual. Ia menjual baju kepada Anda dengan harga 10 dirham, padahal harganya hanya 5 dirham." Para pemirsa yang bahagia, si pembeli itu berkata, "Tidak apa-apa Tuan, saya rela kok." Ibnu Al-Munkadir menjawabnya, "Ya, Anda rela, tetapi aku tidak rela sampai kita sama-sama rela. Anda pilih salah satu dari 3 usulan saya. Anda ambil baju yang senilai 10 dirham atau kembalikan uang Anda yang 5 dirham itu, atau Anda kembalikan baju milik kami dan Anda menerima dirham milik Anda." Lelaki itu menimpali, "Berikan kembalinya 5 dirham milikku saja." Muhammad ibnu Al-Munkadir segera memberikan 5 dirham milik lelaki itu, kemudian segera pulang. Lelaki Badui itu segera bertanya, "Siapakah orang itu?" "Ia adalah Muhammad ibnu Al-Munkadir." Laki-laki Badui itu kembali berkata, "La ilaha illallah. Orang inilah yang kami cari-cari di padang Sahara sana bila kami kelaparan." Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata kependekan atau kepanjangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.